Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Arif Aditya dengan NIM 2025 0140 dengan kela- kelas E dan matkul DTI. Kali ini saya akan mengerjakan UCP 2 tentang troubleshooting komputer modul 4.2 yang ada di Cisco Net Academy atau Net Akad simpelnya. Hashtag DTI_MB_2005, hashtag TI_MB, hashtag life is like cooking. Baik, pertama-tama saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu troubleshooting. Di sini ada 2 poin, apa itu troubleshooting dan langkah-langkahnya. Yang pertama, troubleshooting adalah proses mencari, menemukan, dan memperbaiki masalah atau gangguan yang terjadi pada sebuah sistem, perangkat, atau proses. Istilah ini sering digunakan dalam bidang komputer, elektronik, jaringan, mesin, dan teknologi lainnya. Langkah-langkahnya ada 5, yaitu menemukan sumber masalah, mengembalikan fungsi perangkat, mengurangi downtime atau waktu tidak berfungsi, mencegah kerusakan lebih besar, meningkatkan keandalan sistem. Baik, lanjut ke masalah umumnya, hardware dan solusinya. Yang pertama, di sini ada 9 poin. Yang pertama adalah komputer tidak menyala, penyebabnya PSU rusak, kabar power lepas, motherboardnya bermasalah. Solusinya ialah periksa kabel dan sumber listrik, pasang ulang konektor PSU-nya, atau coba PSU lain. Yang kedua, tidak ada tampilan atau no display. Penyebabnya ialah RAM tidak terbaca, GPU-nya bermasalah, kabel monitornya rusak. Solusinya dengan pasang ulang RAM atau cek GPU-nya atau ganti kabel atau monitornya dan reset BIOS. Yang ketiga, bunyi beep. Penyebabnya ialah kerusakan RAM, VGA-nya rusak atau motherboard-nya yang rusak. Solusinya dengan membersihkan dan pasang ulang RAM atau GPU-nya. Lalu coba komponen lain untuk uji silang. Yang keempat, komputernya restart sendiri. Penyebabnya ialah PSU-nya kurang daya, suhu atau GPU-nya terlalu tinggi, RAM-nya error. Solusinya dengan ganti PSU yang sesuai, cek dan bersihkan pendingin, dan tes RAM-nya. Yang kelima, overheating atau kepanasan. Penyebabnya thermal paste-nya kering, debu menumpuk, kipasnya tidak berfungsi. Solusinya dengan ganti pasta thermalnya, bersihkan heatsinknya, dan pastikan airflow-nya baik atau anginnya keluar itu baik, tidak ada hambatan. Yang keenam, perangkat USB tidak terdeteksi. Penyebabnya port USB-nya rusak, drivernya error. Solusinya coba port lain, reinstall driver, uji perangkat di komputer lain. Yang ketujuh, RAM tidak terdeteksi. Penyebabnya slotnya rusak atau RAM-nya tidak kompatibel atau BIOS-nya lama. Solusinya ialah pindah slot atau update BIOS-nya, uji dengan RAM lain. Yang kedelapan, suara kipas berisik. Penyebabnya debu atau kipasnya rusak atau bautnya longgar. Solusinya ialah bersihkan kipasnya, kencangkan dudukannya, atau ganti kipasnya jika perlu. Yang terakhir, nomor 9, HDD atau SSD-nya bermasalah. Penyebabnya ialah bed sektor atau kabel SATA longgar atau drive-nya tidak terbaca BIOS. Solusinya ganti kabel SATA, cek kesehatan drive atau atur boot di BIOS, dan backup data. Mungkin itu dari ke-9 yang saya jelaskan masalah umum, hardware, dan solusinya. Kali ini saya akan lanjut ke pengenalan troubleshooting. Baik,
Troubleshooting sendiri adalah sebuah pendekatan yang terorganisasi dan logis untuk menemukan sumber masalah pada sistem komputer. Proses ini dilakukan secara sistematis sehingga teknisi dapat maaf, kepencet. Sehingga teknisi dapat mengidentifikasi penyebab kerusakan dengan tepat sambil mengurangi variabel-variabel yang tidak diperlukan dengan langkah yang benar. Troubleshooting juga membantu memastikan bahwa proses perbaikan dilakukan tanpa merusak data atau komponen penting lainnya. Seiring bertambahnya pengalaman, seorang teknisi dapat melakukan analisis masalah dengan lebih cepat dan efektif, sehingga proses pemecahan masalah menjadi semakin efisien. Baik, lanjut. Kita akan menjelaskan tentang pentingnya backup. Backup itu sendiri adalah salinan data atau menyalin data ke perangkat lain atau ke cloud. Hal yang harus diverifikasi ialah tanggal backup terakhir, isi backup, integritas data, dan ketersediaan media untuk restore. Jika tidak ada backup, minta liability release form untuk menghindari tuntutan jika data hilang. Mungkin itu simpelnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, gunakan pernyataan terbuka untuk info umum. Yang kedua, lakukan dengan pertanyaan tertutup untuk memperjelas. Yang ketiga, dokumentasikan semua jawaban. Gunakan sumber data teknis, yaitu yang pertama ada codes BIOS, pengaturan BIOS, event viewer, device manager, task manager. Baik, mungkin 5 itu yang sumber data teknis. Kali ini saya akan lanjut ke membuat teori penyebab atau probable cause. Ada 2 poin. Yang poin pertama, analisis penyebab yang paling mungkin, yaitu kesalahan seperti kesalahan pengguna, pengaturannya salah, masalah di hardware-nya ataupun di software-nya. Poin kedua, prioritaskan teori yang paling mudah diuji. Ya, mungkin seperti itu. Kali ini kita akan menguji teorinya, yaitu dengan kita menguji teorinya satu persatu. Contoh pengecekan dasarnya ialah cek kabel dan daya, cek kondisi PSU-nya, cek boot order di BIOS, jalankan diagnostik hardware-nya. Setelah menguji, kita akan masuk membuat rencana dan mengimplementasikan solusi, yaitu seperti membuat rencana perbaikan berdasarkan hasil uji. Pertimbangannya ialah risiko terhadap data, waktu pengerjaan, suku cadang yang dibutuhkan, lakukan perbaikan sesuai rencana. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke verifikasi fungsi sistem. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, pastikan semua fungsi berjalan normal. Lakukan pengujian berkali-kali. Terapkan langkah pencegahan seperti update OS-nya, driver, perawatan berkala, pengaturan keamanan, dan backup rutin. Poin kedua, dokumentasi hasil perbaikan, yaitu catat secara lengkap. Di sini poinnya ada 6 poin dari catat secara lengkap. Yang pertama, gejala awal, penyebab masalahnya, langkah perbaikan, solusi akhir, saran pencegahan, dan dokumentasi memudahkan. Ini pengertian yang terakhir, maaf, saya lupa hapus. Dokumentasi memudahkan teknisi lain dan kasus serupa di masa depan. Seperti agar kita tahu, agar tidak lupa. Semisal kita mendokumentasikan itu agar tidak lupa, agar kita ingat gimana-gimananya, dan kita lebih mudah mengingatnya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Yang terakhir, ada dua poin. Yang pertama, masalah umum pada hardware. Penyimpanannya itu kabelnya longgar, BIOS-nya salah, firmware-nya salah. Yang kedua, motherboard-nya, komponen yang gagal atau drivernya rusak atau update-nya bermasalah. Yang ketiga, power supply.
ISO-nya itu rusak atau watt-nya kurang atau koneksinya longgar. Yang keempat, CPU dan RAM-nya itu overheat atau pemasangannya salah atau tidak kompatibel. Lalu kelima, display atau monitornya itu flickering, warnanya rusak atau tidak tertampil atau no display. Yang poin ketiga, troubleshooting lanjutannya, yaitu ada 7. Yang pertama, RAID-nya tidak terdeteksi, komputer sangat lambat atau BIOS OID-nya CPU multi-core hanya terbaca satu core. Yang keempat, cannot read from source disk atau 5, BIOS update-nya gagal boot. Yang keenam, external drive tidak terbaca, sistem sering restart sendiri. Mungkin yang saya pahami hanya segitu atau tidak sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hasilnya memuaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.